Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih di bab 1 tentang wilayah, kewilayahan atau perwilayahan, dan tata ruang. Hari ini kita akan membahas tentang tata ruang. Tata ruang. Nah, tata ruang. Tata ruang ini kemarin pas pertemuan pertama kita sempat bahas tata ruang, pengertiannya dan konsep dasarnya seperti apa, bisa dilihat kembali videonya. Nah, pada hari ini kita akan membahas spesifik tentang apa itu tata ruang. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun baik secara nasional atau regional. Jadi, baik secara nasional atau secara negara ya, maupun regional per daerah gitu. Jadi tata ruang itu memiliki pengertian ini. Wujud di struktur ruang dan pola ruang. Di sini kita garis bawahi. Apa yang digaris bawahi? Struktur ruang dan pola ruang. Jadi tata ruang itu terdiri dari apa? Ada struktur ruang dan pola ruang. Nah, struktur ruang ini apa sih? Bisa dilihat di LKS halaman 24 dan 25. Di situ dijelaskan bahwa ada struktur ruang dan pola ruang. Kalau struktur ruang itu merupakan susunan pokok pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan sistem jaringan sarana dan prasarana yang memiliki fungsinya untuk apa? Untuk pendukung kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, ekonomi masyarakat. Jadi kalau struktur ruang itu merupakan susunan pokok pelayanan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang memiliki fungsi dan pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Jadi di sini tuh di garis bawahi apa? Ada sistem jaringan sarana prasarana sama pelayanan. Jadi pusat-pusat pelayanan itu di mana aja. Nah, kalau untuk pola ruang itu merupakan apa? Jadi kepada distribusi atau persebaran peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang, seperti untuk fungsi lindung, budidaya, dan beberapa kawasan lainnya. Jadi bisa dilihat di sini ya, perbedaan dari struktur ruang dan pola ruang itu terletak di mana? Jadi kalau struktur ruang ini berkaitan dengan pusat-pusat pelayanan. Pusat-pusat pelayanan itu seperti apa? Oh, berarti di situ ada titik-titik tertentu yang menjadi pusat-pusat di wilayah tersebut. Kalau sistem jaringan jalan seperti jalan, contohnya ya. Kemudian rel kereta, rel. Nah, ini merupakan sarana dan prasarana juga. Kemudian kalau pola ruang itu lebih kepada apa? Peruntukan. Jadi
wilayah itu atau daerah tersebut tuh dipakai apa sih gitu. Dipakai untuk apa sih? Misalkan dipakai untuk pemukiman. Yang tadi juga ada kawasan-kawasan, misalkan cagar alam. Nah, ini termasuk kepada pola ruang. Nah, kayak gitu. Ada struktur ruang dan pola ruang. Nah, struktur dan pola ruang ini memiliki faktor penentu. Jadi, faktor penentu dari adanya perbedaan antara pola ruang atau tata ruang sendiri itu ada kesuburan tanah, kemudian banyaknya sumber daya manusia, banyaknya potensi sumber daya alam, kemudian distribusi sumber daya alam itu seperti apa, kemudian sentralisasi pemerintah. Jadi pemerintahan itu terpusatnya tuh di mana sih gitu. Ini menentukan dari tata ruang tersebut. Misalkan biasanya dekat pemerintahan tuh biasanya ada alun-alun kayak gitu kan. Nah, banyaknya sumber daya alam, distribusi sumber daya alam yang ini yang udah dieksploitasi ya, yang udah digunakan. Jadi kenapa tata ruang per wilayah itu beda-beda tuh tergantung ini. Kesuburan tanah, banyaknya sumber daya alam, distribusi sumber daya yang udah digunakan. Kemudian ada sentralisasi pemerintah. Oke. Jadi kita selanjutnya ke rencana tata ruang wilayah. Jadi kan udah tahu tata ruang. Nah, ternyata ini ya gini banget. Nah, ada rencana tata ruang. Rencana tata ruang itu wujud dari tata ruang tadi. Kan kalau tata ruang tuh kayak teorinya gitu, tata ruang, wujud struktur gitu ya. Nah, kalau rencana tata ruang itu merupakan hasil perencanaan. Hasil perencanaan apa? Hasil perencanaan tata ruang berupa rencana-rencana. Namanya juga rencana ya. Rencana tata ruang. Jadi si pengertiannya pasti berupa rencana-rencana kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Misalkan di situ ada industri, nah disusunlah rencana tata ruang. Kalau ada industri berarti harus ada apa aja. Oke. Okay? Nah, hasil perencanaan tata ruang ini berupa rencana kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Di Indonesia, kegiatan atau rencana tata ruang ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu rencana tata ruang nasional atau ini R itu rencana, T tata, R lagi ruang, W wilayah. Jadi, rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi, kemudian ada rencana tata ruang wilayah kota dan kabupaten, kemudian ada rencana tata ruang kawasan. Kawasan, misalkan kawasan apa? Kawasan lindung. Kemudian ada apa lagi? Kawasan cagar alam. Nah, ini termasuk ke dalam tata ruang untuk kawasan. Oke. Nah, dari pengertian tadi sudah dijelaskan bahwa tata ruang itu merupakan wujud struktur ruang. Jadi wujud struktur ruang itu tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian ada pola ruang. Nah, tata ruang sendiri memiliki pengertian yang lengkap yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun baik secara nasional maupun regional. Nah, struktur ruang itu terdiri dari apa? Pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan, sarana prasarana yang memiliki fungsi untuk pendukung kegiatan. Kegiatan apa? Sosial, ekonomi masyarakat. Kalau pola ruang itu peruntukannya untuk apa? Pemukiman, cagar alam, dan lain sebagainya. Terus faktor penentunya ini, nah rencana tata ruang itu dibedakan menjadi rencana ruang nasional, provinsi, kota atau kabupaten, dan kawasan tertentu. Nah, kita lihat di sini
ada rencana tata ruang. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari adanya pola ruang. Bisa dilihat di sini, ini merupakan pola ruang Kota Bandung. Ini daerah mana nih? Kecamatan Ujung Berung. Oh, dia di Kelurahan Pasir Jati berwarna hijau. Berarti dia pola ruangnya apa? Kita lihat di sini. Berarti sempadan Sutet. Nah, kalau yang hijau yang tadi berarti ruang terbuka hijau yang ada pohonnya. Kayak gitu. Terus kita perkecil dulu. Kita lihat lagi. Wilayah Kecamatan Bandung Wetan, Citarum, warna kuning. Oh, kalau warna kuning berarti itu perumahan kepadatan tinggi. Kita lihat di sini. Seharusnya wilayah yang tadi, Kecamatan Pasir Sekaliki, Arjuna di sini, Kelurahan Pajajaran ini merupakan diperuntukkan untuk kepadatan penduduk tinggi. Jadi di sini tuh pemukiman. Nah, kalau yang warna merah ini berarti harus dibangun apa? Harus dibangun perdagangan. Jadi pusat-pusat perdagangan tuh di sini gitu. Nah, yang merah ini perdagangan. Jadi maksudnya pola ruang ini apa? Jadi maksudnya pola ruang ini bahwa dalam Kota Bandung itu disusun seperti ini harusnya. Benar nggak sih pada kenyataannya di Kecamatan Kiara Condong itu lebih digunakan untuk ini warna abu-abu, kawasan pelindungan terhadap kawasan bawahannya. Lebih digunakan untuk industri dan perdagangan, benar nggak sih gitu? Nah, kita bisa lihat nanti di lapangan, nanti akan berkaitan dengan tugas. Jadi kalau pola ruang ini harusnya Kota Bandung itu dibagi menjadi seperti ini gitu. Tata kotanya itu seperti ini untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Misalkan Kecamatan Cicendo dengan warna kuning agak coklat gitu atau oranye. Itu dia berarti masuk ke kuning agak coklat. Perumahan kepadatan sedang. Oh, berarti kalau Cicendo itu benar nggak sih sedang gitu. Perumahannya nggak terlalu padat. Nah, kayak gitu. Dan banyak banget di Kota Bandung ini yang memang harusnya ruang terbuka hijau, misalkan yang hijau-hijau ini, tapi dipakai untuk pemukiman gitu karena penduduknya semakin padat. Nah, ini untuk contoh dari pola ruang. Nah, pola ruang itu kan tadi distribusi peruntukan ruang. Nah, distribusi peruntukan ruang itu kelihatan di sini. Oh, ada ini kita lihat. Ada yang digunakan untuk industri, kemudian ruang terbuka hijau. Nah, ini merupakan contoh dari kawasan budidaya. Ini contoh dari adanya pola ruang. Di ruang terbuka hijau. Ini rencana pola ruang, jadi berkaitan dengan peruntukan. Berbeda dengan yang satunya, struktur ruang. Kalau struktur ruang itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan susunan pusat pelayanan. Jadi kawasan strategis, kemudian sarana prasarana, nah masuk ke sini. Kita lihat petanya di sini. Di dalam keterangannya ada penetapan kawasan strategis. Jadi kawasan strategis ekonomi itu warna merah. Oh, berarti di daerah Astana Anyar ini merupakan daerah ekonomi, daerah strategis ekonomi gitu. Terus warna hijau itu lingkungan. Jadi Kecamatan Cidadap, Kecamatan Kelurahan Hegar Manah itu merupakan kawasan strategis lingkungan. Jadi Babakan Siliwangi, Sungai Cikapundung, kawasan Puncul itu yang sekarang banyak dibangun pariwisata dan lain sebagainya, ternyata merupakan seharusnya digunakan sebagai kawasan strategis lingkungan. Nah, kayak gitu. Jadi seharusnya untuk daerah yang memang berkaitan dengan struktur ruang itu seperti ini gitu di Kota Bandung.
Misalkan yang warna biru Kecamatan Antapani, berarti masuknya kepada wilayah pengembangan di sekolah-sekolah. Terus, jadi lebih kepada adanya susunan pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana dan sarana, berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat juga. Nah, kayak gitu deh. Jadi ada struktur ruang dan pola ruang. Ini struktur ruang, masuknya jalan, prasarana, pelayanan itu masuknya kemana? Ke sini gitu. Jadi seperti itu tentang tata ruang bisa dibaca di LKS halaman 24, 25, 26. Nanti tugasnya menyusul di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.